Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara Podcast Langit, Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-34. Kali ini Podcast Langit berada di kediaman rumah Ibu Fitriani, Ketua Kelompok SKM Borneo ya Bu ya. Nah, kebetulan Ibu juga salah satu nasabah PNM Mekar Samarinda Utara. Nah, saya pengen ngobrol nih Bu. Ya. Minta waktunya sebentar nih. Jadi kita kan kebetulan lagi on the spot juga nih di lapangan, pengen lihat usaha, kemudian bisa langsung ngobrol-ngobrol bareng bersama nasabah-nasabah PNM Mekar. Nah, kalau tadi saya sekilas mampir, kebetulan Ibu nih punya usaha saat ini yang lagi dijalankan adalah laundry. Oke. Boleh dong Ibu cerita nih, awal mulanya usaha laundry atau memang sebelumnya udah punya usaha apa gitu, atau ini sebagai tambahan? Saya pertama itu usahanya jualan martabak surban. Awalnya di martabak surban. Masuk itu di Mekar itu 2017 itu saya usaha martabak surban. Kebetulan masih di Blok J nomor 33 di rumah sana kan. Terus awal mulanya saya kenal sama Mekar itu dari teman. Datang ke sini kan, nawarin ada gini Bu, maksudnya pinjaman usaha dari BUMN. Nah, per awalnya itu kami dapat pinjaman 2 juta. 2 juta. Terus 3 tahap, tapi kan awalnya itu cuma 6 bulan. 6 bulan. Selama kami 3 tahap itu 6 bulan kami, soalnya pas corona. Karena dampak corona itu tiga tahap ketiga. Iya, berarti kembali ya? Kembali tetap katanya sedang untuk peningkatan yang tinggi dipertahapkan kayak gitu kan, sampai nasabahnya itu pertama kami cuma 7 orang aja. Karena kadang harus 7 sampai 10 orang. Awalnya sih kayak gitu aja. Terus selama 2 tahun kalau nggak salah itu tahap ke berikutnya 3 juta baru kami meningkat, nasabahnya jadi bertambah. Jadi dari teman-teman maulah dia bilang. Oke. Jadi berarti Ibu udah lama ya, mulai tahun 2017 itu udah jadi nasabah PNM Mekar. Itu pun awalnya kenal karena ditawarin anggota juga ya. Awalnya berarti 2 juta kan Bu ya? Iya, 2 juta. Nah, itu mulai merintis usaha dari usaha martabak Mariam. Tapi memang sudah berjalan sih usaha saya itu. Ya. Berarti sebelum di Mekar udah jalan juga usaha ini ya? Sudah jalan usaha. Tapi karena dampak dari corona, saya beralih ke laundry. Jadi maksudnya kan jalan sih usaha martabak surbannya, tapi sesuai pesanan aja. Biasanya kan dulu kan saya ada stok. Sekarang udah stok lagi. Jadi ada peralihan usaha ya Bu ya? Dari awalnya martabak surban, kemudian jadi usaha laundry sampai saat ini. Nah, itu pengaruhnya berubahnya pada saat masuk di masa pandemi kemarin ya? Pandemi, ya. Jadi memang kendalanya apa Bu sampai berubah itu? Ada alasan yang Ibu hadapin waktu itu nggak, kondisinya seperti apa? Apa ya, pengirimannya juga kan susah, pembeliannya karena kan saya kebanyakan reseller yang ngambil dari Bontang sama Sangatta. Oke. Jadi kendalanya itu tadi Bu? Iya. Padahal sebelum pandemi itu sampai ribuan diambil. Aja dulu Bu sebelumnya? Di sini di orang KS Tubun biasanya yang ngambil juga. KS Tubun itu sampai kadang 4.000. 4.000 sekali ngambil ya, order ya. Berarti di luar kota juga kayak di Sangatta, Bontang, Badak juga. Iya. Sebenarnya sudah punya pangsa pasar ya Bu ya. Cuma tadi karena kendala ada. Ya sebenarnya masalahnya seluruhnya ya Bu. Seluruhnya bukan cuma kita aja kan yang dampaknya. Kita aja itu dampaknya, jadi dampaknya semua para pelaku UMKM juga berdampak. Kalau laundry ini kan, pandemi kemarin. Kalau pandemi kan laundry ibaratnya kan kebersihannya orang kan, jadi meskipun berdampak tapi kayaknya sama laundry tidak berdampak, tetap mencuci kan. Mencuci ya. Ya karena memang itu kebutuhan dasar ya Bu ya. Jadi kebutuhan dasar juga pada orang-orang ini karena membutuhkan sifatnya membersihkan. Iya, membersihkan. Antiseptik. Napas segala macam itu. Oke. Itu jadi setelah pandemi itu sampai sekarang berarti laundry-nya ya? Iya. Itu saat ini sudah punya langganan tetap nggak Bu? Atau di lingkungan di perumahan sini saja? Atau? Di luar ada. Di luar juga ada? Alhamdulillah ada. Di luar juga ada. Saat ini udah mempekerjakan berapa karyawan ya Bu? 1 aja. Sebentar 1? Iya. Cuma karena buatin gosok aja, kalau nyuci bisa sendiri. Jadi Ibu nyuci sendiri, kemudian yang gosok ada sendiri ya? Ada, soalnya kan masih antar jemput anak juga. Nah itu selama pandemi kan itu udah Ibu akhirnya beralih nih. Nah kemudian laundry ini kan sebenarnya usaha bisa dikatakan yang lagi rame-ramenya ya.
khususnya di Kota Samarinda kan. Karena kebutuhan kayak jasa laundry ini sangat diminatin juga sih sebenarnya. Nah itu ada nggak yang ibu hadapin beberapa waktu belakangan ini atau beberapa bulan terakhir itu terkait masalah kebutuhan laundry atau menyediakan bahan baku seperti parfumnya? Kalau sebetulnya sih kebutuhannya enggak. Kalau seumpamanya ada kendala sih sebenarnya. Enggak ada, sebetulnya enggak kendala. Kecuali ada yang buat kelas. Saya pernah ngikutin kelas tapi bayar kan, sebetulnya seminar itu kan. Oh, ikut seminar. Itu kelasnya kemarin saya ikut, itu seminarnya pertama saya bayar 100, tapi kalau untuk ngikutin kelasnya kita bayar 3 juta. Oh, jadi kelas 100 ini hanya menyampaikan seminar materi, aja. menyampaikan. Maksudnya ada kayak gini, nah laundry ini ada kayak gini. Kalau mau beli mesinnya ada seperti ini. Kalau kita mau buat parfumnya ada seperti ini, tapi harus ngikutin kelasnya, itu kelasnya dibayar juga. Oh, jadi setiap masukin tahap berikutnya itu ada kelas-kelasnya ya, yang menuntun gitu. Untuk lebih detailnya, kayak untuk laundry sepatu, ada kan, itu kan sepatu kan lain juga nih. Betul, ada sendiri. Ada sendiri jas, baju pesta, ada. Iya, jadi memang nggak disamakan ya, Bu. Jadi untuk model yang baju-baju hari-hari baju seperti hari-hari ini, beda. baju kaos mungkin itu berbeda ya, celana jeans apa segala macam. Oh, jadi ternyata ada kelas-kelasnya. Ada kelasnya. Tapi kan tapi makanya itu saya kemarin kan tanya di Mekar, adakah kelasnya ini laundry? Makanya saya tanya, belum ada Bu. Nah, oh iya nanti diusahakan katanya kan. Jadi saya buka HP ada seminar, coba ikut. Kayaknya cuma itu aja sih yang harus saya dapat. Nggak apa-apa, tapi sambil ini ya, sambil buka literasi, pembelajaran ilmu yang apa bisa didapat. Kadang buka YouTube aja, caranya kayak gini. Tapi kan nggak sama kalau secara langsung kan. Betul, Bu, berbeda ya. Iya, tapi sambil itu sambil proses, sambil jalan. Nah, tapi selama bulan puasa ini permintaan laundry gimana, Bu? Sama nggak seperti bulan-bulan sebelumnya? Alhamdulillah sama. Lebih sama atau lebih banyak? Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Lebih banyak, soalnya kan puasa kan capek. Iya, betul. Jadi orang pada malas ya, Bu ya. Iya. Jadi orang pada malas keluar, ya udahlah daripada itu panas gini laundry aja udah. Laundry aja. Lagian kita kan di sini kalau dalam perumahan tuh beri antar jemputnya. Oh, kita antar jemputnya ya. Berarti beri antar jemput ambil. Jadi karena sudah disiapkan di sana baju kotornya, kita antar yang bersih. Oh, jadi tukar barter. Itu dari pembayaran sendiri gimana, Bu? Mereka cash atau ada yang transfer, ada yang cash. Ada yang cash. Ada yang ini enggak? Bulanan. Bulanan. Ada yang bulanan. Ada juga. Ada juga yang bulanan, tapi ada yang bulanan tapi sesuai dengan anunya berapa kilo dalam sebulannya dibayar. Biasanya kan kalau laundry bulanan itu ada istilah deposit kan. Tapi kalau di sini nggak ada. Tidak ada. Biasanya kan laundry itu ada depositnya, maksudnya siapa tahu ada pelanggannya lari gitu. Nah, tapi kalau orang di sini kan perumahan aja, rumah sendiri juga kan. Iya. Kalau di sini kan tahu nih tetangga mungkin ya, sering kan, lewat, sering terkenal gitu kan. Oke. Nah, ini kan Ibu udah lama nih, mulai 2017 tadi ya ceritanya menjadi nasabah PNM Mekar. Berarti kurang lebih berapa tahun itu ya, Bu ya? 4, 5, lebih 6 tahun sudah. Lebih, bahkan lebih ya. 7 tahun. Lebih 7 tahun kan. Iya. Nah, selama 7 tahun itu apa sih yang Ibu dapat nih? Maksudnya ini kan modal udah Ibu dapat dari PNM Mekar. Itu sangat bermanfaat nggak yang Ibu terima dari modal itu? Maksudnya ibaratnya ada putarannya gitu nah, Mas. Kalau kita mau usaha apa, seumpamanya kita butuh modal, pas bisa di top up, ya kan ada lagi buat beli apa kah gitu ya kan. Maksudnya kalau pas ini kan lebaran, kemarin saya habis top up. Ya alhamdulillah buat belahan kue kan ada pesanan juga kue. Iya, jadi modalnya memang sangat bermanfaat ya, Bu. Jadi pada kebutuhan pas ada, pas waktunya memang dibutuhkan kan. Jadi tinggal tambah. Itu pun fasilitas yang diberikan untuk modal benar-benar modal untuk ini ya, bahan maksudnya baku. Ibaratnya kan ada uang seumpama dari pembiayaan dari Mekar. Kita mau beli mixer kah apa kan, meskipun kecil ya, tapi kan itu putar kan. Uangnya dibelikan disisihkan buat ini kan, buat angsuran juga. Yang utama kan buat angsuran. Betul. Ibu sekarang anggotanya ada berapa, Bu? 52. Anggota banyak ya, 52. Tapi itu dibagi 2 kelompok nggak? Pokoknya yang 10 itu ikut tipe Solong, yang satunya itu SKM Borneo aja sama SKM 2, SKM Borneo 2. Oh, jadi dibagi. Tapi tetap juga di sini. Oh, tetap dalam satu koordinir ya. Ya, soalnya kan nasabah kan bilang kalau yang terdekat kali ya, maksudnya di perwilayahnya yang terdekat yang mana? Ini gitu. Kan nasabah kami ini ada juga yang di Artes, perumahan Artes ini katanya kan di perumahan Artes nggak ada Mekar. Oh, jadi sebentar di dia belum ada kelompokan katanya di sana, jadi masih di sini.
Ada juga teman yang di Lambung kan masuk ke sini, soalnya katanya di Lambung saya bilang ya itu asurannya kan ada yang macet gitu, jadi mereka nggak mau, nanti keimbas sama dia sendiri juga kan. Baik Ibu. Ya. Nah jadi kemudian lanjut nih, saya mau tanya lagi nih. Jadi tadi udah perjalanan usahanya Ibu, kemudian awal mulanya kenal sama PNM Mekar itu, akhirnya manfaatnya modal yang Ibu terima itu sangat membantu ya Bu ya. Nah, terus apa yang harapan Ibu apa sih kepada PNM nih ke depannya seperti apa? Ya maksudnya itu kalau seumpamanya kita nasabah nih perlu, maksudnya kita kan ini kayak apa nih, maksudnya direspon cepat, maksudnya itu kalau seumpamanya jangan didiamin gitu. Biasanya kan kita telepon petugasnya kok lama betul sih, nggak direspon kayak gini, kita sudah nelpon, sudah WA, nggak direspon gitu. Maksudnya ngomong lah kayak apa kendalanya gitu kan, supaya kita nasabah itu tahu juga, jadi kita bisa sampaikan ke anggota. Paling tidak pelayanannya Ibu ya, pelayanan yang diberikan. Alhamdulillah semua pelayanannya sebetulnya bagus sih, tapi kalau pas di WA, di telepon kan otomatis kan kelihatan kan, ada yang nelpon ini siapa gitu kan. Oke. Baik Ibu, nanti itu juga sebagai masukan ya, masukan kepada kami nih PNM Cabang Samarinda, nanti ke depannya seperti apa kita bisa memberikan pelayanan terbaiknya ke nasabah-nasabah, karena juga kan nasabah PNM Mekar kan semakin banyak nih, otomatis kita kalau kita baringin dengan pelayanan, kita juga akan kesulitan nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit ngasih motivasi nggak ke teman-teman PNM ataupun nasabah-nasabah PNM Mekar yang ada di wilayah Samarinda, Tenggarong, Sangatta, Bontang, motivasi apa sih yang Ibu punya selama ini, selama Ibu menjalankan usaha? Pasti kan adanya jatuh bangun, terus bangkit lagi, itu seperti apa? Bisa nggak Ibu sharing ke teman-teman? Kemarin sih waktu jualan martabak surban itu kan sempat maksudnya nihil pendapatan itu kan, nggak ada sama sekali. Sampai saya ngutang juga kan. Ya, terus ada dari Mekar itu alhamdulillah ya, dapat pembiayaan ya, pelan-pelan bangun. Terus saya dapat juga ya teman, maksudnya kebetulan saya ikut UMKM, ada juga bantuan kan. Saya maksudnya dari sedikit-sedikit saya bantu sedikit, terus tahap keberapa lagi naik pembiayaan dari PN ini kalau nggak salah 5 juta Kak, 5,5 juta. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang, sampai saya sudah beli mesin cuci, beli setrika gitu. Ya terima kasih lah buat PNM atas pembiayaan yang diberikan. Kata nasabah juga sih, semua di sini ngomong kayak gitu. Syukur ya kita dapat pembiayaan kayak gini, maksudnya bunganya juga ringan, tidak ribet gitu. Kalau kita mau ngajukan tempat lain kadang ribet dia bilang. Nah itu mungkin dari segi keuntungannya Ibu ya, Ibu dapat selama menjadi nasabah. Ya tapi karena kan mungkin karena lancar juga asurannya di sini kan, jadi ya mudah-mudahan semua anggota se-Samarinda Utara, Tenggarong, Samarinda Seberang ya lancar semua asurannya. Jadi kita juga enak gitu Mas. Oke, siap Ibu. Nanti untuk kebutuhan berikutnya kan lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Kalau masalah PKM sih sebetulnya pertemuan kelompok mingguan itu memang sih semua anggota mau, tapi kadang kan keterbatasan waktu, jadi harap dimaklumi kalau buat saya sih. Baik Ibu, nanti kita coba. Harap dimaklumi, apalagi kalau pas kita jam angsurannya kan jam 1, pas jemput anak sekolah kan. Makanya tuh saya bilang, kalau pertemuan kelompok mingguannya kan kalau bisa ya kasih waktu tertentu lah, maksudnya dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali kan mungkin kan bisa di waktunya kan, pas mau jemput sekolah kah, nah oh ya saya titip dulu anak saya ke teman gitu ya kan. Kalau mau tiap minggu kasihan juga. Iya. Yang penting nanti gini, karena kan PKM sekarang ini kan tidak memakan waktu banyak ya Bu ya, hanya saja 10 menit sampai 15 menit. Nah hanya saja nanti tinggal mengatur waktu sama petugasnya sama anggota-anggota lain seperti apa. Nah ini tinggal nanti kita atur waktunya pelan-pelan, tapi sambil jalan mulai minggu depan itu coba nanti diarahkan aja ke anggotanya dulu, kita kumpul. Anggota kalau alhamdulillah di sini semua anggota, maksudnya kalau bilang ini ada ini dari Mekar, ya cepat aja mereka, kalau ada yang mau ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Sesuai dengan waktunya aja mereka. Baik Ibu. Nah tadi kita kembali lagi nih terkait dengan motivasi semangat Ibu nih dalam menjalankan usaha itu seperti apa? Bisa nggak Ibu sharing? Maksudnya supaya saya bisa usaha di luar tambah. Maksudnya bisa bangkit lagi nih. Dulu saya pernah jatuh, pernah down gitu ya, pernah apa ya? Udah. Ya tapi semangat terus sih. Ya gitu. Alhamdulillah meskipun drop ya, maksudnya masalah penghasilan ya tetap semangat aja. Oke. Ya. Maksudnya semangat itu yang Ibu tanamkan nih. Ini tetap semangat nih harus, karena ada berarti kan ada yang perlu di ini ya.
dipikirkan kan? Iya, iya. Gitu. Yang pikir saya pikirnya masa orang bisa saya nggak bisa gitu Oke. aja sih. Kok kita sama-sama aja Iya. kan, sama-sama ngerasakan juga. Iya. Jadi memang harus ada rasa kepedulian dulu. Kepedulian ya, Bu, dulu. ya. Semangat dulu. Kita apa sih yang kita tujuan dari usaha ini buat apa sih? Buat anak-anak, buat keluarga. Yang utama buat gitu anak kan. belanja hari-hari Mas Wadi. Nah, Yang utama betul. yang pokok itu hari-hari. Iya, itu juga bisa dipikirkan hari-hari ya Bu ya. Hari-hari. Ini nanti besok mau ngapain lagi nih? Soalnya kan kebutuhan hari-hari kan kebutuhan pokok. Betul. Buat besok apalagi anak-anak kan Iya. belanja buat jajan sekolah, Betul. buat Belum lagi bensin biaya- ibaratnya biaya- sudah ada bensin ya buat jajan lagi. belum lagi biaya buku. Buku. Ya, Bu ya. Macam-macam. Kalau kayak gini kan ada uang putaran kayak gini kan Iya. mau masukkan penaikan kelas lagi, otomatis beli buku lagi. Iya. Betul. Jadi alhamdulillah kalau ada dari PN lagi bantuannya kan ya diputar lagi ya, Bu. putar lagi. Nah, yang penting Ibu harus ini deh, harus bisa mengatur Literasi keuangan. sirkulasi keuangannya. Iya. Mungkin Ibu bisa mengatur masuknya uang, kemudian uang keluarnya seperti apa. Yang penting itu tidak masuknya sekian, keluarnya malah kok lebih Kok banyak, lebihnya. gitu. Nah, yang penting Ibu harus paham di situ. Iya, paham ya. Jadi keuangan usaha sama keuangan rumah tangga Keuangan kalau bisa sih rumah tangga, dipisahkan gitu. Biasanya selama ini kan yang kita tahu di lapangan, udahlah Ya tahu sih hasil adunya keuntungan. teorinya. Teorinya tahu. Saya tahu tapi Cuma prakteknya. pada dasar praktek itu yang agak sulit ya Bu ya. Iya. Nanti coba dijalankan aja pelan-pelan Ibu. Nanti keuntungan usaha kalau bisa tidak masuk di pengeluaran pribadi. Itu juga nanti mengatur keuangannya keluarga juga kan. Iya. Ya semoga dengan Ibu bisa sharing hari ini, bisa ngobrol bareng sama Ibu, bisa menjadikan inspirasi ya Bu Iya. ya ke nasabah-nasabah lain. Bahwasanya memang mulai dari tahun 2017 Ibu mau mengawal karir usaha, menjadi nasabah PNM Mekar, kemudian sampai sekarang itu sempat beralih usaha juga, saat ini menjadi usaha laundry. Jadi Ya, kan keinginannya supaya bisa usaha lagi di luar sih. jadi sebenarnya pengennya itu ya berkembang. Kalau bisa ditambah lagi dengan usaha-usaha lain kan gitu. Ya semoga aja Bu di bulan Ramadan ini berkahnya ada Amin. gitu kan buat usahanya Ibu maupun buat keluarga gitu. Nah itu kepada teman-teman insan PNM maupun nasabah PNM Mekar, ngobrol bareng bersama Ibu Fitriani di rumah kediamannya di kelompok SKM Borneo. Iya. Oke, jangan lupa saksikan podcast Langit episode ke-34 di Instagram PNM maupun di YouTube channel PNM Samarinda. Oke, sampai jumpa Ibu. Ya, ada.